Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya kawan. Kali ini kita membahas tentang tips sehat ya untuk mencegah atau menghindari penyakit-penyakit untuk menghindari penyakit jantung ya. Salah satunya jantung koroner ini berbahaya. Jadi salah satu tip ini akan saya sampaikan. Pertama adalah untuk usia-usia orang-orang yang lebih dari 50 tahun. Nah, sebetulnya sama saja ya. Ini untuk merawat organ jantung kita di kala usia ini sudah lebih dari 40. Ini satu yang penting. Satu adalah mengontrol porsi makan ya, mengontrol porsi makan, karena sama pentingnya dengan memilih apa yang akan kita makan. Memakan sepiring besar munjung ini akan terasa sangat kenyang dan ini membuat kita memakan kalori yang berlebih. Nah, porsi makanan yang banyak ini tidak baik kawan. Oleh karena itu, sediakanlah misalnya piring atau mangkok yang lebih kecil. Terus makanan porsi yang lebih kecil ini harus satu, rendah kalori tapi gizinya tinggi. Berarti banyak sayur ya, sayurnya lebih banyak, buah-buahnya juga harus lebih. Makanan dengan porsi yang tinggi kalori ini tentu akan tinggi natrium atau garam dan ini akan memicu pengentalan darah. Apalagi makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang kemasan atau siap atau cepat saji. Nah, ini juga memicu pengentalan darah. Akan tetapi makanan-makanan yang baik adalah makanan yang tinggi nutrisi, sayur-sayuran dan buah-buahan yang tentu akan dibutuhkan tubuh lebih efektif. Nah, dengan kiat seperti ini, makanan menjadi lebih sehat. Juga bisa mempertahankan terkait kita berat badan juga. Kalau terlalu banyak ini juga akan makin gemuk. Nah, kacau ya. Nah, kita mempertahankan ukuran pinggang ideal. Nah, ini juga sangat penting. Kalau ukuran pinggang ini semakin melebar nih bahaya kegemukan. Ini juga hubungannya dengan jantung. Awasi bener ini terkait makanan kawan. Ya, ukuran porsi misalnya ya kopi ya, minum kopi ini 1 cangkir atau 2 cangkir ini cukup. Kalau kopi dalam 1 hari ya 1 atau 2 cangkir. Ini kalau usia-usia udah 50 ke atas ini mulai mengurangi kopi, jangan sampai 5-10 kali ya. Yang kedua adalah makanan yang memang harus lebih banyak mengandung serat. Sayur-sayuran, buah-buahan, mineral dan serat tinggi ini mengandung zat-zat yang dapat mencegah penyakit kardiovaskuler apabila kandungan serat dan mineralnya tinggi, termasuk untuk mencegah penyakit jantung koroner. Dengan makanan-makanan banyak sayur dan buah ini bisa mengurangi porsi makanan yang kaya energi seperti daging, keju. Nah, ini juga mulai dikurangi ya. Terus pilih menu yang menggunakan misalnya sayur-sayuran tanpa santan ya, oseng-oseng, ini juga sangat bagus. Nah, hindari makanan-makanan yang ada di lemari es ya, yang dingin. Terus
kalau bisa makan buah ini karena untuk jantung ya. Yang ketiga, makan buah-buahan yang ada bijinya yang kecil-kecil itu, contohnya misalnya anggur. Nah, ini kita makan sama biji-bijinya, karena biji-bijian yang utuh ini sangat bagus untuk perawatan organ jantung. Kandungan misalnya biji buah anggur, terus kacang-kacangan juga sebetulnya bagus karena mengandung vitamin B, mineral, kalsium yang tentu akan bagus untuk merawat organ jantung kita. Yang keempat adalah batasi makanan yang mengandung minyak goreng yang minyak tidak sehat, minyak trans, karena membatasi kandungan minyak jenuh, minyak trans. Ini merupakan salah satu tahapan yang penting dalam upaya menurunkan kadar kolesterol dalam darah juga. Ini menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Nah, minyak tidak sehat dan tentu membahayakan organ jantung. Bahkan kebanyakan makan minyak trans ini memicu sakit kepala, migrain. Ini juga bisa karena yaitu tadi penyumbatan pembuluh darah terkait lemak darah atau kolesterol. Nah, jika mungkin gunakan bahan makanan rendah lemak setiap hari. Kalau sudah pernah kolesterol tinggi ini harus boleh menggunakan minyak, misalnya minyak zaitun. Ini masih boleh untuk masak ya. Minyak ikan, minyak alpukat, ini masih boleh. Nah, terus cara termudah menambahkan minyak yang sehat ini ya, misalnya kita goreng ya goreng atau bumbunya digoreng dulu pada saat bikin sayur. Nah, itu pakai minyak zaitun, ini boleh. Nah, makanan sumber protein yang rendah makanan sumber protein yang rendah minyak. Nah, ini seperti daging ayam, daging sapi ya, daging ayam, terus ikan, olahan susu, telur. Ini proteinnya tinggi, dan ini kalau daging ya rendah lemak, ini masih bisa dikonsumsi tapi jangan digoreng kalau bisa. Anda pilih daging yang rendah lemak, misalnya ayam yang tanpa kulit, susu skim, susu kambing misalnya, ini kan rendah lemak juga. Keju, yogurt, kacang-kacang ini bagus. Nah, selain itu daging ikan merupakan sumber protein yang sangat bagus dibanding daging sapi sebetulnya ya. Daging ikan ini mengandung asam lemak omega 3 biasanya, apalagi ikan laut. Ini sangat baik. Kacang-kacangan juga. Dengan itu kita seperti misalnya kalau ikan ya ikan yang mengandung lemak baik ini seperti ikan kutuk atau ikan gabus, ikan lele, emas, bandeng. Ini terus kacang, kalau kacang ya kacang kedelai, kacang merah. Nah, ini bagus. Yang keenam adalah kurangi asupan garam. Nah, jangan terlalu asin kalau masak. Jangan terlalu asin kalau masak karena garam meningkatkan tekanan darah, memicu pengentalan, dan ini beresiko penyakit jantung kalau terlalu asin. Nah, mengurangi jumlah garam yang digunakan dalam memasak merupakan tahap awal yang sangat baik untuk merawat organ jantung kita. Jika Anda lebih nyaman dengan sup, ya pakai sup yang sedikit hambar ya, jangan terlalu asin. Cara lain untuk menurunkan asupan garam ini dengan memilih bumbu yang digunakan bumbu-bumbu penyedap yang sederhana tapi rasanya nikmat ya. Itu tadi walaupun hambar tapi sangat baik. Terus kalau bisa ini yang ketujuh, harus menggunakan rancangan atau sistem menu. Kita harus data atau kita sistem. Jadi kebutuhan selama 1 minggu itu hari Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, minggu ini sudah ada schedule makanan-makanan yang kita konsumsi. Ini sangat baik sekali. Apalagi usia-usia yang sudah tua ya, semakin tua ini harus ada schedule program makanan sehat setiap harinya. Yang kedelapan adalah sesekali boleh kita mungkin makan makanan yang
pantangan penyakit jantung, tapi sesekali saja. Misalnya 1 bulan sekali kok pengen ya gorengan, udah nggak apa-apa, sekali dengan porsi kecil masih boleh, misalnya seperti itu. Nah, merekomendasikan makanan-makanan yang baik, minuman juga yang sehat untuk merawat organ jantung kita, ini menjadi hal yang positif untuk kita dan untuk sahabat-sahabat kita. Pola makan di atas segalanya juga pola pikir, nah, pola pikir kita, karena akan terasa lebih nikmat, lebih sehat dan menyenangkan apabila kedua-duanya, baik itu pola makan dan pola pikir ini bisa terkontrol. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.